Pemirsa, dalam hitungan hari tahapan pemilu 2024 akan dimulai, yakni 14 Juni 2022. Namun hingga saat ini peraturan KPU, PKPU terkait dengan tahapan, program dan jadwal belum final dan diketok. Lantaran draft dari PKPU perlu dibawa ke dalam rapat dengar pendapat bersama dengan DPR. Seberapa siap terkait dengan pihak-pihak yang akan menyelenggarakan pemilu ini, karena kita ingin sebetulnya ini bisa gaspol menuju pemilu 2024. Sudah hadir di studio Nolita Dian Paramita, Koordinator Nasional JPPR. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Kang Ajat, ya. Kita akan berbicara lagi tentang pemilu yang tinggal menghitung hari di tahapan pertama ya. Dan juga sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Agus Melas, Komisioner KPU. Ada Pak Gus Pardi Gaus, anggota Komisi 2 DPR RI, dan Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum Perindo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah berkenan bergabung di MNC News Prime. Saya ingin ke KPU terlebih dahulu. Mas Agus, kenapa ini KPU hari ini memilih bertemu dengan Presiden daripada segera menyelesaikan PKPU dengan DPR? Ya, bukan memilih ya sebenarnya. Termasuk ini saya juga tidak tahu informasi dari mana kami membatalkan dengan Komisi 2. Karena ini kami itu sejak awal setelah dilantik sudah melakukan perencanaan dan kemudian mengajukan, kami merasa berkepentingan sangat kuat untuk bersilaturahmi dengan kementerian lembaga terkait, salah satunya Presiden. Tentu ini urusannya jadwal beliau yang sibuk. Nah, kebetulan hari ini kami dijadwalkan. Kalau misalnya dengan Komisi 2 itu tetap kita akan tetap itu kan kebutuhan kita karena memang nanti PKPU segala macam konsultasinya ada dengan pemerintah, Komisi 2 dan penyelenggara pemilu. Jadi sama sekali tidak bermaksud sama sekali untuk membatalkan. Ini karena murni jadwal Presiden. Kami sudah ngajukan juga sudah lama. Baik, apa memang hal yang penting dari pertemuan dengan Presiden hari ini bagi KPU sendiri? Iya, sebenarnya pertemuan dengan Presiden itu kan sebenarnya kami menyampaikan berbagai kesiapan yang sedang kami persiapkan. Tentu juga kami sadar betul akan ada kebutuhan-kebutuhan yang kemudian harus kami sampaikan ke Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara. Salah satunya kan kami juga mengajukan permohonan audiensi karena dalam rangka menyukseskan pemilu 2024 kami tahu KPU tidak bisa bekerja sendiri, ada kementerian lembaga terkait yang akan sangat bisa mendukung kerja-kerja kami ke depan di situ. Baik, apakah ini terkait dengan ada kesan memang di tengah publik dilihat koordinasi antara KPU dan pihak terkait ini agak lamban sehingga butuh dukungan langsung dari Presiden sebagai kepala pemerintahan? Sama sekali tidak. Justru kami berkeyakinan dan itu sudah terrealisasi beberapa kali. Koordinasi kami dengan kementerian lembaga terkait sangat intensif. Ini murni urusan jadwal Presiden. Jadi kami sudah pernah bertemu dengan Menko Polhukam, dengan Kapolri, dengan Menkumham, dengan Dirjen Dukcapil, dan kami juga masih surat-surat itu kami juga ajukan ke pimpinan lembaga negara dan itu sedang menunggu konfirmasi untuk permohonan audiensi dan silaturahmi di situ. Baik, selain dukungan dari Presiden Joko Widodo terhadap pemilu 2024, ada beberapa hal yang tadi disepakati sepertinya ya. Seperti masa kampanye, apakah ini sudah final 90 hari? Karena kita tahu DPR sendiri mengatakan belum sepakat. Ya, jadi gini, sebenarnya 90 hari itu kan awalnya dari KPU 120 hari, tapi kemudian pemerintah dan kebetulan KPU sendiri exercise itu berkesesuaian 90 hari. Tetapi hasil kesimpulan konsinyering terakhir 13 sampai 15 Mei ada permintaan juga dari Komisi 2 untuk KPU melakukan exercise masa kampanye selama 75 hari. Tentu pandangan-pandangan sudah kami sampaikan dan secara prinsip KPU juga melakukan exercise terhadap itu. Nah, dengan Presiden tadi disampaikan sebenarnya secara prinsip bukan masalah 90 atau 75 hari, tetapi masa kampanye durasi waktunya yang diperpendek. Selain tentu poin-poin lain ya yang sangat penting ya. Karena jadi ada 6 poin. 90 hari itu belum final ya? Gini, kalau exercise 90 hari kami sudah lakukan, sudah kami paparkan.
Nah, hasil konsinyering yang 13 sampai 15 Mei itu kan kami hasil kesimpulan konsinyering juga meminta KPU untuk melakukan exercise terhadap 75 hari. Nah, itu kami lakukan tentu secara internal, hanya memang kita kan menunggu forum yang berikutnya dengan Komisi 2 untuk bagaimana kemudian exercise 75 hari itu kita lakukan. Di situ sih sebenarnya. Baik, saya ingin ke Komisi 2, ada Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, ada komentar berkaitan dengan pertemuan KPU dan Presiden hari ini dan batalnya rapat dengan Komisi 2. Ya, tentu kami merasa prihatin dan kecewa terhadap agenda-agenda yang sudah ditetapkan oleh Komisi 2. Dan jauh-jauh hari sudah disampaikan kepada stakeholder yang bersangkutan. Pertama adalah bahwa agenda pertama yang kita tetapkan, RDP atau rapat kerja antara Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, itu kita agendakan pada tanggal 23 Mei 2022. Iya. Namun ketika itu Pak Menteri Dalam Negeri mengirimkan surat kepada kami untuk ditunda karena beliau sudah mengagendakan kunjungan kerja ke Gorontalo bersama Menko Polhukam. Lalu karena permintaan demikian, lalu kita sahuti. Lalu kami Komisi 2 mereschedule agenda RDP rapat kerja antara Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada tanggal 30 Mei 2022 ini. Iya, hari ini. Sehingga banyak para wartawan yang menanyakan kepada kami, apa penyebab, apa alasan dari KPU sehingga Komisi 2 terpaksa menunda kegiatan ini pada minggu depan. Seharusnya KPU harus paham agenda prioritas itu yang paling penting itu apa. Jangan terkesan nanti penundaan-penundaan RDP ini akibatnya ada persepsi yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat bahwa pelaksanaan pemilu tertunda, ditunda, dan akhirnya wahana dan catatan penting selama ini ada permintaan dari beberapa elemen agar dilakukan penundaan pemilu. Itu yang kami tidak mau. Jangan terkesan ini adalah bagian daripada itu. Oleh karena itu, untuk melakukan roadshow, silaturahim, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan kapan saja. Padahal tadi dikatakan, tahapan-tahapan pemilu sudah ditetapkan. Yang baru disahkan itu baru penetapan tanggal pelaksanaan pemilu, yaitu pada tanggal 14 Februari 2024. Betul. Sesuai dengan aturan dan peraturan perundang-undangan, tahapan-tahapan itu tentunya dimulai pada tanggal 14 Juni 2022. 14 Juni tinggal 2 minggu lagi. Padahal satu pun keputusan yang berkaitan terhadap persiapan pelaksanaan pemilu belum ada yang diputuskan dan belum ada yang ditetapkan. Kecuali tentang tanggal pelaksanaan pemilu. Semuanya ini baru ranah konsinyering dalam rangka menyatu padukan. Agar pada pelaksanaan rapat kerja RDP antara Komisi 2 bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu, hal-hal yang berkaitan dengan tahapan-tahapan, hal-hal yang berkaitan terhadap PKPU, hal-hal yang berkaitan tentang anggaran pun juga belum ditetapkan. Baik, ini Pak kampanye. Pak Gus Pardi, artinya ini sudah dijadwalkan ulang minggu depan ya? Insya Allah tadi kami rapat internal terpaksa merapat lagi, melakukan agenda reschedule kegiatan. Insya Allah akan kita tetapkan tanggal 7. Tanggal Jadi 7 jangan Juni. ada alasan, jangan ada nanti bahwa upaya-upaya penundaan ini bukan pada ranah Komisi 2 DPR RI. Baik. Itu yang penting. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi karena ini menjadi penting tentu saja ya. PKPU-nya belum ada satupun yang final. Saya ingin minta komentar terlebih dahulu dari Kang Ferry. Kang Ferry, ada komentar nggak berkaitan dengan
tahapan pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung tanggal 14 Juni. Ini seperti apa Anda melihat sebetulnya dalam konteks ini? Baik, terima kasih Kang Ajat. Dari aktivitas yang memang dilakukan di penyelenggara pemilu sebelum proses pelantikan KPU sampai sekarang ini kan dalam hal sisi tahapan ini luar biasa sangat panjang sekali. Mungkin publik juga bertanya, ada apa? Apa yang memang menjadi catatan-catatan penting sehingga itu sangat memerlukan energi untuk pembahasan yang lebih panjang. Iya. Sebenarnya kan KPU periode yang lalu kan sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Bahkan sudah ada keputusan terkait dengan soal tanggal 14 Februari. Nah, harusnya setidaknya KPU dari hasil beberapa konsultasi yang ada sudah harus memutuskan terkait dengan tahapan. Karena saya yakin konsultasi kan sudah dilakukan sebagai amanah konstitusi yang ada seperti itu. Nah, sekarang tinggal KPU menentukan. Terkait dengan soal aktivitas misalnya kampanye dan lain sebagainya, itu kan saling kait-mengait. Karena di Undang-Undang 7 tahun 2017 itu sendiri, itu menjadi penting untuk dipahami ketika ada pasal-pasal yang memang itu imperatif seperti itu. Seperti halnya misalnya kampanye harus dijalankan 3 hari setelah ditetapkan peserta pemilu kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang juga menjadi penting. Jadi saya melihat publik ini bingung gitu kan. Baik. Kenapa misalnya tahapan terlalu panjang. Dan bagi partai-partai, proses persiapan ini juga harus dilakukan sedini mungkin. Jangan sampai misalnya informasi terkait dengan soal aktivitas tahapan ini baru dapat last minute menuju dimulainya tahapan. Nah, ini yang saya pikir perlu diupayakan segera. Jangan sampai ada barrier terkait soal itu. Misalnya dalam konteks dulu kami pernah lakukan misalnya ketika ada resesnya Komisi 2, maka kami mengundang, dan saya pikir dengan kebesaran hati Komisi 2 datang ke KPU untuk melakukan proses konsinyering dan lain sebagainya. Baik. Jadi hal-hal itu saya pikir perlu diupayakan sehingga tidak terberir dengan urusan-urusan yang terkait dengan soal kaku dengan urusan-urusan yang terkait dengan soal rapat dan lain sebagainya, seperti itu Kang Ajat. Iya, ini karena dikejar waktu juga dan ini juga sangat ditunggu oleh peserta pemilu begitu ya Kang Ferry ya? Betul, karena saya yakin semua peserta pemilu, tidak hanya peserta pemilu parlemen, kami misalnya Perindo, peserta pemilu non-parlemen juga menunggu seperti apa detail dari tahapan-tahapan yang ada. Baik. Dalam konteks misalnya kampanye, dalam konteks misalnya aktivitas proses verifikasi faktual, verifikasi administrasi faktual, dan seterusnya. Nah, hal ini akan menjadi penting. Dan seluruh partai, dan juga saya yakin masyarakat juga menunggu terkait dengan soal ini. Baik. Jadi ini sebenarnya waktunya udah lama, dari zaman sebelum Mas Agus sampai sekarang zaman Mas Agus seperti itu. Iya, saya ingin ke Mbak Dian. Mbak Dian, ini kalau dilihat apakah juga sama? Anda melihat memang ada kelambanan dan koordinasinya, masalahnya ada di mana? Ya, saya kira yang menjadi masalah justru pemerintah dan DPR itu sendiri. Karena saya lihat KPU ini sebetulnya sudah sangat siap dari awal. Tapi kemudian KPU karena mengalami pergantian ya, kemudian kemarin baru 12 April dilantik. Jadi ini membuat prosesnya jadi mungkin agak ada teknis yang kemudian sedikit mengganggu. Tapi prinsipnya saya kira KPU sejak awal sudah menyusun jadwal ini dengan baik. Dan hanya soal titik temu saja saya kira ya, titik temu kapan kemudian waktu yang bisa disepakati. Yang kemudian kayak hari ini ya, saya juga tadi agak kaget ya melihat berita kemudian KPU yang kemudian dianggap kemudian tidak bisa. Padahal saya kira KPU sudah menunggu waktu itu gitu ya. Tapi saya tidak tahu kenapa pemberitaan jadi seperti itu. Jadi prinsipnya saya kira karena kemudian prinsipnya adalah gaspol. Jadi ya saya kira pemerintah kemudian juga Komisi 2 ya dan juga KPU saya kira harus betul-betul kompak gitu ya, kompak untuk bisa melakukan karena ini amanat rakyat gitu ya. Tapi kalau nanti tanggal 7 Juni tadi disampaikan oleh Pak Gus Pardi, ini apakah tidak memang mepet ya, last minute? Kalau dibilang last minute memang kita ini agak kebiasaan soal itu, Kang. Jadi memang seringkali tahapan-tahapan ini nggak tahu kenapa dibuat mepet gitu. Padahal kemudian kita sudah punya evaluasi terkait itu bahwa penting gitu ya untuk jauh-jauh hari ditetapkan gitu. Tapi ternyata ya ini sedikit akan berulang. Mudah-mudahan nanti tanggal 7 Juni sudah bisa ditetapkan PKPU tahapan. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi, ada banyak isu Mas Agus dan Pak Gus Pardi